Hey guys, it's Anissa, dan kalian udah bisa tebak gak kita akan ngebahas apa kali ini? Yes, kita akan ngebahas The Dark Ages Part 5. Gitu nggak apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di @now @zen_knowledge. Bagi orang-orang pada masa lampau, sulit untuk membayangkan bahwa sebuah pulau kecil di lepas pantai Eropa dapat menjadi pusat kekuatan dan prestise global di masa mendatang, guys. Tempat ini akan menjadi sebuah kerajaan yang menguasai sekitar 1/4 daratan dan populasi di seluruh dunia. Kali ini kita berbicara tentang kerajaan Inggris. Meskipun masa kejayaan Inggris telah berlalu, namun negara tersebut tetap menjadi pemain kunci dalam politik dunia saat ini. Sebelum mencapai puncak kejayaannya, Inggris dan negara-negara tetangganya adalah sekumpulan pulau-pulau strategis yang sering menjadi medan perang untuk perebutan wilayah. Nah guys, semua bangsa Eropa di abad pertengahan termasuk Romawi, Viking, Inggris, dan Celtic berlomba-lomba untuk menguasai wilayah Inggris yang juga menjadi tempat persaingan kelompok suku Jermanik yang dikenal sebagai Anglo-Saxon. Dimulai sekitar tahun 43 Masehi, Kekaisaran Romawi menguasai sebagian besar Inggris kecuali Skotlandia. Namun, pada akhir abad ketiga dan awal abad keempat, Kekaisaran Romawi mengalami kemunduran dan menarik sumber daya mereka dari wilayah terpencil seperti Inggris. Puncak kekuasaan Romawi di Inggris berakhir pada tahun 410 Masehi ketika Visigoth menjarah Roma dan mengharuskan Romawi untuk meninggalkan Inggris. Meskipun tidak lagi berada di bawah pemerintahan Romawi, masyarakat Inggris masih dipengaruhi oleh budaya Romawi nih guys, khususnya dalam hal agama, hukum, bahasa tertulis, dan pemerintahan. Setelah kepergian Romawi, bangsa Jermanik menyerbu Inggris tanpa banyak perlawanan, dan kelompok-kelompok seperti Anglo-Saxon dan Jute menetap di sana secara permanen. Meskipun sering disebut sebagai zaman kegelapan, masa pemerintahan Anglo-Saxon di Inggris sebenarnya tidak mengalami fase stagnansi secara intelektual seperti yang seringkali dinarasikan. Mereka bahkan membawa keyakinan agama baru, termasuk dengan taktik militer, sastra, dan nilai-nilai lain yang membawa Inggris ke arah yang berbeda, hingga pada akhirnya dapat mempengaruhi dominasi dunia di masa itu. Transisi dari pemerintahan Romawi ke pemerintahan Anglo-Saxon tidaklah benar-benar mudah guys. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat Anglo-Saxon dapat berintegrasi dengan penduduk asli Inggris. Mereka bahkan saling memimpin pasukan militer, mengelola desa-desa dan kota-kota kecil, serta meningkatkan pengaruh mereka di tengah masyarakat abad pertengahan. Bangsa Anglo-Saxon tidak memiliki sistem tulisan sehingga informasi tentang kepercayaan mereka sebelum masuknya ajaran Kristen cukup terbatas nih guys. Namun peninggalan arkeologis seperti kuburan tokoh-tokoh penting menunjukkan penghormatan mereka terhadap status sosial bahkan setelah kematian. Nama-nama tempat pemukiman baru seringkali mencerminkan penghormatan terhadap dewa-dewa tertentu dan menunjukkan kemungkinan adanya sistem kepercayaan yang melibatkan binatang khayalan seperti naga dan raksasa. Meskipun tidak banyak catatan tertulis nih guys, terdapat asumsi bahwa dewa-dewa Anglo-Saxon mempunyai kemiripan dengan suku-suku Jermanik lainnya. Pantheon yang mereka yakini atau istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seluruh koleksi dewa atau entitas ilahi dari suatu agama atau kepercayaan tertentu sering merujuk dengan beberapa tokoh utama seperti Woden. Woden adalah salah satu dewa dalam Pantheon Anglo-Saxon dan Norse. Dalam mitologi Norse, dia dikenali sebagai Odin. Sementara dalam mitologi Anglo-Saxon, dia disebut Woden atau Wodan.
Nama-nama hari dalam seminggu juga mencerminkan pengaruh kepercayaan pagan mereka. Pagan sendiri adalah istilah yang merujuk kepada orang atau komunitas yang menganut kepercayaan atau praktik agama non-Abrahamik seperti kepercayaan politeistik, animisme, dan spiritualitas lainnya yang tidak berasal dari agama-agama dunia yang berasal dari tradisi Yahudi, Kristen, atau Islam. Istilah ini sering digunakan dalam konteks sejarah nih guys untuk merujuk kepada kepercayaan pra-Kristen di Eropa masa itu. Nah, tidak heran kan bila bangsa Anglo-Saxon tampaknya memiliki koneksi yang kuat dengan alam meskipun banyak tempat suci alam mereka kemudian menjadi situs gereja Kristen nantinya. Struktur sosial Anglo-Saxon juga mencakup kelas-kelas penduduk seperti kepala suku, petani, pedagang, dan pembuat barang-barang penting. Di tingkat desa, hierarki sosial ini mirip dengan pemukiman abad pertengahan lainnya dengan berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Mereka juga dikenal karena seni hiburan lainnya seperti pesta, dansa, dan pertunjukan cerita lisan. Minuman khas mereka adalah mead yang dibuat dari madu yang difermentasi yang sering dinikmati dalam pesta dan festival. Warisan dan pewarisan sangat penting bagi mereka. Dengan pemeliharaan garis keturunan laki-laki dianggap signifikan untuk menjaga hubungan dengan dewa mereka. Puisi epik seperti karya Beowulf dapat mencatat sebagian besar cerita dan legenda para leluhur melalui unsur-unsur Kristen yang kemudian ditambahkan nantinya. Bangsa Anglo-Saxon sering terlibat konflik dengan Romawi dan bangsa Inggris yang memerintah mereka. Ketika Romawi menarik diri dari Inggris, Anglo-Saxon menggunakan kekuatan mereka untuk menaklukkan masyarakat Inggris yang tinggal di wilayah pesisir. Namun, ketika Anglo-Saxon menetap di beberapa wilayah Inggris, mereka berhadapan dengan serangan Viking dengan cara yang sama seperti orang Inggris berhadapan dengan mereka sebelumnya. Beberapa kepala suku dari pemukiman Anglo-Saxon kemudian bersatu melawan invasi Viking di bawah kepemimpinan Alfred Agung. Mereka sendiri berhasil mengalahkan Viking pada pertempuran Edington di 878 Masehi, sehingga membuat Viking mundur ke wilayah timur laut dan menyerahkan sisa wilayahnya kepada Anglo-Saxon. Anglo-Saxon lalu mengembangkan berbagai inovasi dalam medan perang yang nantinya membawa perubahan signifikan dalam cara berperang yang dilakukan oleh bangsa Inggris, Anglo-Saxon, Viking, dan kemudian bangsa Normandia. Mereka mengorganisir sejumlah tentara desa kecil menjadi unit tempur besar yang terorganisir dengan baik, tentunya melalui fungsi komando yang kuat. Mereka juga menggunakan berbagai jenis pasukan, termasuk pemanah, pelempar lembing, dan penembak ketapel. Selain senjata tradisional seperti pedang dan tombak, mereka menggunakan perisai besar untuk membentuk pertahanan yang kuat. Mereka bahkan memperkenalkan penggunaan kuda dalam pertempuran. Bangsa Anglo-Saxon memerintah Inggris hingga tahun 1066 nih guys. Dan ini menjadi tahun penting dalam sejarah Eropa abad pertengahan kala itu. Setelah kematian Raja Anglo-Saxon, Edward the Confessor, mahkota kerajaan lalu diserahkan kepada penggantinya yang bernama Harold Godwinson. Nah, pemerintahannya sendiri hanya berumur singkat nih guys, sebab tidak lama setelahnya William the Conqueror dari Normandia melancarkan invasi Norman dan menaklukkan Inggris dalam pertempuran Hastings pada bulan Oktober 1066. Dengan demikian, bangsa Normandia berhasil mengambil alih kendali atas Inggris dari tangan Anglo-Saxon. Meskipun sebagian besar penduduk pulau di sekitar Inggris Raya tersebut masih menganut kepercayaan Anglo-Saxon, era Anglo-Saxon seringkali dirujuk oleh sejarawan sebagai zaman kegelapan Inggris pada tahun 1066. Padahal, bangsa Anglo-Saxon meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah Inggris dan Eropa, dan terutama setelah mereka berintegrasi dengan ajaran Kristen. Nah,
mereka juga berperan penting dalam memulai revolusi agama, khususnya dalam perpindahan kepercayaan pagan ke agama Kristen. Mereka juga menggunakan hubungan dan aliansi mereka untuk memperkuat diplomasi luar negeri serta mempromosikan pertumbuhan perdagangan yang pesat. Salah satu kontribusi terbesar mereka adalah berhasilnya penduduk Anglo-Saxon dalam mengintegrasikan berbagai kerajaan di Inggris menjadi satu kekuatan yang bersatu. Ini merupakan awal positif dari pandangan orang-orang di Kepulauan Inggris terhadap diri mereka sebagai sebuah kesatuan yang lebih besar, yaitu sebagai bangsa Inggris. Nah, gimana Sobat AdSense? Rasa penasaran kamu sudah terjawab belum? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!